merupakan seorang perwira tentara bernama Jagadis, di mana di hari itu ia pulang ke rumah untuk berlibur. Sampai tiba di stasiun, para tentara disambut oleh para keluarganya, termasuk Jagadis. Riang gembira melepaskan kerinduan yang setelah sekian lama tidak bertemu. Kemudian ayahnya langsung membawa Jagadis yang akan dikenalkan dengan seorang gadis, bertujuan untuk menjodohkan mereka berdua. Kedua belah pihak keluarga bertemu, dan inilah gadis yang dimaksud bernama Nisa. Setelah pertemuan, tidak tahu kenapa Jagadis menolak perjodohan tersebut, merasa antara dirinya dan Nisa tidak cocok dengan alasan Nisa terlalu jadul. Keesokan paginya, Jagadis bertemu dengan teman lamanya yang menjadi seorang polisi bernama Balaji, di mana hari itu Jagadis menemani Balaji yang mendapatkan tugas keamanan di turnamen kampus olahraga tinju wanita. Tiba di pergelaran turnamen tinju, Jagadis dibuat begitu terkejut bahwa yang akan bertanding adalah Nisa yang ia tolak. Ternyata Nisa wanita yang tangguh, tak seperti perkiraannya. Jagadis pulang ke rumah memohon kepada keluarganya untuk kembali menghubungi Nisa, bahwa ia siap untuk menikahinya. Namun sebaliknya, sekarang Nisa yang menolak Jagadis, karena ia kesal dengan Jagadis yang sudah berani menolak. Di siang harinya, tak sengaja mereka dipertemukan kembali di lampu merah. Nisa yang melihat Jagadis, ia begitu kesal, bahkan memalingkan wajahnya. Sedangkan Jagadis terus merayu Nisa lewat kaca spion. Merasa kesal, Nisa turun melampiaskan kekesalannya, karena Jagadis yang terus merayunya dengan tidak sopan. Tanpa disadari, Nisa pergi dengan membawa kunci motor, yang mengharuskan Jagadis dan Balaji naik bus. Di dalam bus tersebut, salah satu penumpang kecopetan. Jagadis dan Balaji memeriksa satu persatu penumpang dari 2 pintu. Pencopet berhasil ditemukan. Namun ada satu pria yang kabur, terlihat sangat ketakutan. Jagadis yang curiga mengejar pria tersebut dan berhasil menangkapnya. Jagadis menanyakan kenapa ia berlari, padahal ia bukan pencopetnya. Pria tersebut tidak menjawab. Ia menoleh ke arah bus dan ternyata ledakan bom terjadi yang mengakibatkan korban berjatuhan. Jagadis berhasil menangkap pria tersebut, kemudian menyerahkan kepada polisi untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Diketahui pria tersebut merupakan anggota teror Pidiut Jamwal. Dan inilah sosok Jamwal dalam pemboman itu. Atas kejadian tersebut, Menteri Pertahanan meningkatkan keamanan di seluruh Mumbai. Di malam harinya, Balaji mendatangi rumah Jagadis dengan membawa anggota polisi. Tujuannya untuk menjaga rumah Jagadis, karena diketahui pria yang ditangkap adalah seorang teroris. Ia telah kabur dari rumah sakit ketika dirawat. Dan tak hanya itu, Balaji memerintahkan Jagadis untuk membawa pergi keluarganya. Ditakutkan pria tersebut akan datang menyerang keluarga Jagadis. Namun yang ternyata teroris itu disekap di kamar Jagadis. Kejadiannya, di saat teroris mencoba melarikan diri, Jagadis berhasil menangkapnya tanpa sepengetahuan polisi. Jagadis memotong jari pria tersebut, menanyakan siapa yang membantunya kabur dari rumah sakit. Jika tidak memberi tempe dan nasi padang, Jagadis akan memotong jari-jari yang lainnya. Karena ketakutan, pria tersebut menjawab bahwa yang membantunya adalah kepala keamanan rumah sakit bernama Imba Sakaran. Tanpa berpikir panjang, Jagadis mendatangi Imba Sakaran, mengajaknya untuk ngobrol 4 mata. Dengan menunjukkan foto pria yang ia sekap, tak punya pilihan lain, Imba Sakaran menyetujuinya. Jagadis memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah tentara Angkatan Darat India sekaligus seorang agen rahasia. Mereka selalu bertempur di perbatasan untuk mencapai kedamaian di negara India. Ia tak habis pikir kenapa Imba Sakaran malah membantu para pemberontak yang menghancurkan kedamaian tersebut. Lalu Jagadis mengeluarkan 2 pistol, meminta kepada Imba Sakaran untuk menghukum dirinya sendiri atas perbuatannya. Memberikan 2 pilihan. 1. Jika Jagadis yang menembak Imbas, maka ia harus menceritakan kejadian yang sebenarnya. Hal itu akan membuat keluarga Imbas sendiri jijik terhadap Imbas. Namun jika Imbas sendiri yang menembakkan pistolnya, maka Imbas akan dianggap bunuh diri dalam bertugas, dan keluarganya akan mendapatkan dana pensiun selama hidupnya. Jagadis mengatakan, namun ingat, jika Imbas berani-berani mengarahkan laras pistol ke hadapanku, dengan cepat ia akan menembakkan pistolnya. Kemudian Jagadis kembali ke rumahnya, memeriksa tas pria itu. Ia menemukan 1 lembaran kertas yang terdapat 12 titik. Ia terus menganalisa. Dengan kecerdasannya, ia menggambar dari 1 titik ke titik yang lain sehingga membentuk sebuah peta yang belum sempurna. Lalu ia mencocokkan dengan Google Maps. Terungkap 12 titik tersebut adalah 12 tempat yang merupakan target peledakan. Kemudian Jagadis menanyakan kapan peledakan itu akan dilakukan. Pria tersebut menjawab tanggal 27, yang artinya tersisa 3 hari lagi. Keesokan paginya, Nisa menghadiri acara pernikahan temannya. Nisa mengherankan temannya yang menikah dengan pria yang lebih tua karena tidak mau senasib dengan temannya. Pada akhirnya Nisa menemui Jagadis. Ia siap menerima cintanya, memilih Jagadis yang lebih muda. Tiba di tanggal 27, waktu pemboman akan dilakukan. Sedangkan Jagadis belum menemukan informasi apa-apa tentang siapa 12 orang yang akan melakukan pemboman. Maka dari itu Jagadis sengaja melepaskan ikatan pria tersebut supaya ia bisa mengikutinya. Sebelumnya ia telah menyuntikkan obat tidur selama 2 jam untuk berjaga-jaga, karena Jagadis akan menghadiri pernikahan temannya bernama Jul. Tibalah Jagadis dan Balaji di acara pernikahan Jul. Di sana ia bertemu dengan para teman seangkatannya yang sudah lumayan tidak ketemu karena liburan. Lalu mereka makan-makan dan juga berfoto.
Setelah itu Jagadis mengumpulkan teman-temannya yang meminta bantuan kepada mereka untuk menghentikan para teror. Jagadis, Balaji, dan teman-temannya berkumpul di depan rumahnya. Sesuai rencana, pria tersebut melarikan diri dari rumah Jagadis. Mereka pun mengikutinya tanpa diketahui oleh pria tersebut, di mana mereka melihat pria tersebut bertemu dengan rekan-rekannya. Hingga tim Jagadis berhasil mengikuti 12 orang itu yang mendatangi 12 tempat penting di Mumbai. Setelah dari masing-masing berhasil mengikuti mereka, Jagadis memerintahkan temannya untuk melepaskan tembakan secara bersamaan. Jagadis dan temannya berhasil menggagalkan upaya pemboman. Kepahlawanan Jagadis tidak diketahui oleh siapapun, kecuali Balaji dan teman-temannya. Media digemparkan atas kejadian tersebut. Polisi berhasil mengantongi bukti, terdapat bom dan juga ponsel berteknologi canggih. Dan pihak kepolisian menyimpulkan bahwa mereka adalah anggota Sleeper Cell. Sleeper Cell adalah kumpulan orang-orang yang kecewa terhadap negaranya sendiri. Mereka dikucilkan di negaranya sendiri. Ternyata Jamwal bekerja sama dengan seorang politisi, sekretaris pertahanan. Mereka belum mengetahui secara jelas siapa pelaku penembakan. Namun, sekretaris pertahanan mengatakan bahwa salah satu ponsel anggota diambil oleh si pelaku penembak. Beralih kepada Jagadis yang mendapatkan telepon dari ponsel yang ia ambil ketika itu. Ternyata yang menelpon adalah Jamwal. Di sini Jamwal memperingatkan siapapun Anda, ia akan terus mencari untuk membalaskan atas tewasnya 12 anggota termasuk saudaranya. Dengan santai Jagadis mengatakan, "Aku menunggu kau." Di keesokan harinya Jamwal datang ke Mumbai. Ia disambut oleh anak buahnya. Dengan segala petunjuk penyelidikan yang didapatkan, Jamwal menyimpulkan bahwa pelaku penembakan bukanlah orang-orang biasa. Karena bisa diketahui orang-orang tersebut bisa melompat tinggi, berenang dengan baik di laut lepas, juga bisa menembak di dahi dalam jarak 20 meter di tengah keramaian secara bersamaan. Jamwal meyakini mereka orang-orang terlatih, tapi mereka bukan dari kepolisian. Satu anak buahnya mengatakan bahwa para pelaku penembakan menggunakan setelan jas. Mendengar itu Jamwal menyimpulkan, di India menggunakan jas ialah hal yang bukan umum. Bisa saja mereka telah menghadiri pesta pernikahan. Dengan itu Jamwal meminta kepada anak buahnya mencari daftar-daftar pernikahan yang berlangsung pada tanggal 27, tepat di hari penembakan. Beralih kepada Jagadis yang memikirkan bagaimana cara menghentikan Sleeper Cell. Ia berpikir tak ada cara lain untuk menghentikan ini semua, yaitu dengan memburu pemimpin mereka dan melenyapkannya. Balaji menanyakan bagaimana kita bisa menemukan pemimpin Sleeper Cell. Jagadis meyakini atas tewas 12 anggotanya, sang pemimpin akan segera menunjukkan dirinya untuk membalaskan dendam, mencari tahu siapa pelakunya. Kita pasti membuat kesalahan dengan meninggalkan jejak, maka dengan itu si pemimpin akan mencari kita dengan memanfaatkan kesalahan itu. Keesokan paginya Jagadis sadar tentang kesalahan mereka, bahwa pada saat itu timnya melakukan aksi penembakan mereka menggunakan jas. Jika si pemimpin Sleeper Cell cerdas, ia akan mendatangi gereja menanyakan resepsi pernikahan pada tanggal 27 di Mumbai. Dan benar saja, Jamwal beserta anak buahnya mendatangi gereja dan berhasil mendapatkan informasi. Kemudian Jamwal dan anak buahnya mendatangi rumah Jul. Kebetulan Jul sedang berbulan madu di luar. Sedangkan Jagadis dan Balaji yang kecewa karena penunggu gereja telah memberikan alamat rumah Jul pada orang yang tak dikenal. Di sisi lain Jamwal dan anak buahnya memeriksa album pernikahan Jul. Ia melihat foto 12 orang dengan setelan jas. Namun masalahnya terdapat 5 tim yang membuat Jamwal bingung. Tak lama dari itu datang kakaknya Jul. Tanpa banyak cincong, Jamwal menghabisi keluarga Jul lalu pergi. Tak lama dari itu Jagadis dan Balaji datang, dikejutkan keluarga Jul yang telah tewas. Ternyata mereka lebih pintar daripada yang Jagadis duga. Pintarnya di album foto pemimpin Sleeper Cell melingkari satu orang dari setiap tim yang berjumlah 5 tim. Untuk mengetahui tim mana dari 5 tim tersebut yang menembak 12 anggotanya, dia memilih satu anggota dari masing-masing tim. Kemudian Jagadis menghubungi 5 anggota yang dilingkari di album tersebut untuk memastikan bahwa mereka aman dan meminta segera menghubungi dirinya jika terjadi apa-apa. Di keesokan paginya Jagadis mendapatkan kabar bahwa salah satu anggota keluarga tentara yang dilingkari telah diculik. Jagadis segera menghubungi Balaji untuk melacak telepon anggota keluarga tentara. Beriringnya waktu, anggota keluarga tentara yang lainnya juga telah diculik. Jagadis menghubungi adiknya untuk menggantikan posisi adik tentara yang dilingkari. Jagadis harus segera menyelamatkan mereka. Lalu ia melakukan aksinya menggunakan anjing pelacak untuk melacak keberadaan adiknya yang telah diculik. Sedangkan tangan kanan Jamwal berhasil menyandra kelima gadis. Ketika akan mengeksekusi, ini yang terjadi. Jagadis berhasil menangkap tangan kanan Jamwal dan menyelamatkan gadis-gadis. Jagadis puas karena merasa telah menangkap pemimpin Sleeper Cell. Namun adiknya menjelaskan bahwa yang ditangkap bukan pimpinannya, melainkan tangan kanannya pemimpin Sleeper Cell. Tak berselang lama Jamwal mendapatkan berita bahwa tangan kanannya telah tewas. Politisi sekretaris pertahanan mengatakan dia membunuh karena tidak mendapatkan informasi apapun. Dia seorang pembunuh darah dingin. Mereka telah berhasil menemukan foto 12 anggota tentara pelaku penembakan 12 anggota Sleeper Cell, meminta kepada Jamwal untuk memanfaatkannya. Buat rencana yang besar, serangan yang kuat. Tunjukkan kepadanya kekuatan Sleeper Cell.
Di keesokan harinya, Jagadis didampingi Balaji mendatangi yayasan yang menampung dan merawat para perwira militer yang cacat akibat perang. Mereka ahli dalam merakit bom. Jagadis memesan kepada mereka untuk merakit peledak tipe C4. Setelah peledak jadi, berikan kepada Jul. Sedangkan Balaji akan menginformasikan kepada Jul keberadaan Jagadis melalui pelacak yang akan ditempelkan di dalam tubuhnya. Setelah itu, Jul yang bertanggung jawab dalam peledakan C4 itu. Tepat 15 menit setelah Jagadis bertemu pemimpin Sleeper Cell, bom itu harus diledakkan. Balaji tidak habis pikir kepada Jagadis yang berani mengorbankan nyawanya sendiri. Tidak memikirkan bagaimana keluarganya nanti setelah melihat kepergian Jagadis. Namun Jagadis menjawab dengan tegas, "Kau selalu berbicara tentang keluarga. Mereka yang tewas dalam serangan juga memiliki keluarga. Mayat mereka sampai di rumah, betapa berduka keluarganya. Pernahkah kau berpikir tentang keluarga mereka?" Seorang tentara tak bisa mendapat kesempatan yang lebih ketika teroris yang berniat membunuh ribuan orang siap mengorbankan nyawanya. Lalu mengapa kita tidak? Bagi kami para tentara, mati dalam membela negara ialah suatu kebanggaan. Sebelum pergi, Jagadis memohon kepada Balaji untuk menjaga keluarga dan adiknya setelah Jagadis tiada. Jagadis juga memberikan salam perpisahan kepada Nisa, yang padahal hari pertunangannya tinggal 4 hari lagi. Ia tidak ingin Nisa menderita karena harus kehilangannya. Di keesokan paginya, Jagadis memulai aksinya dengan menempelkan pelacak di lengannya yang akan berada dalam pantauan Balaji. Kemudian Jagadis pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh Jamwal. Di sana Jagadis diperiksa oleh anggota Sleeper Cell. Setelah diperiksa, Jagadis dituntun oleh Jamwal melalui telepon untuk mengendarai mobil secara estafet dari satu tempat ke tempat lain dengan mobil yang berbeda. Sedangkan Balaji terus menginformasikan kepada Jul tentang keberadaan Jagadis. Terhitung Jagadis telah memarkirkan 5 mobil di tempat yang berbeda-beda hingga ia sampai tiba di pelabuhan. Lalu menaiki perahu untuk menghadap Jamwal di suatu kapal. Sedangkan Jul yang dituntun Balaji berhasil mengikuti Jagadis dengan keterlatihannya menyelam dengan membawa alat peledak. Jagadis diborgol dibawa ke hadapan Jamwal. Di sini Jamwal mengatakan, kenapa ia belum membunuh Jagadis? Alasannya karena ia telah membuat rencana besar. Mobil-mobil yang telah Jagadis parkirkan di dalamnya terdapat bom. Namun Jamwal tidak akan meledakkannya. Ia hanya akan menjebak Jagadis. Dengan rekaman CCTV, ia akan melaporkan kepada polisi atas nama Sekretaris Pertahanan bahwa seolah-olah yang memasang bom di mobil itu pelakunya adalah Jagadis. Dengan itu, Jagadis akan diburu oleh polisi. Sedangkan politisi Sekretaris Pertahanan akan bisa menikmati hasilnya menjadi Menteri Pertahanan. Di sisi lain, Jul berhasil menempelkan bom di kapal yang ditumpangi Sleeper Cell dan Jagadis. Jamwal menodongkan pistol dan meminta permintaan terakhir untuk Jagadis. Dengan berani, Jagadis mengatakan, jangan jadi pengecut, lawan dirinya dengan tangan kosong. Atas siksaan tersebut, Jagadis malah tertawa terbahak-bahak, mengejek Jamwal di depan anak buahnya. Seorang pemimpin Sleeper Cell ternyata seorang pengecut, berani menghajar di saat tangan Jagadis diborgol. Jamwal penakut. Di saat ditantang bertarung dengan borgol terlepas pun, ia masih berpikir, padahal Jagadis sudah kelelahan. Terus dihajar dan juga Jamwal dikelilingi oleh anak buahnya. Jagadis menantang Jamwal, jika berani lepaskan borgol, mari kita bertarung. Karena gengsi, Jamwal pun menyuruh anggotanya membuka borgol dan pertarungan pun terjadi. Jagadis berhasil membalikkan keadaan, menodongkan pistol ke kepala Jamwal, menyuruh kepada anggotanya untuk membuang semua senjata ke laut. Jagadis berhasil menangkap Jamwal, sedangkan bom waktu terus berjalan. Di sini Jamwal mengatakan, Jagadis, kau kurang pintar. Bahkan jika kau membunuhku, semua rincian jaringan yang mengontrol Sleeper Cell ada di kapal itu. Dengan begitu akan ada orang lain yang akan melanjutkannya. Dengan santai Jagadis menjawab, tidak semudah itu brother, lihatlah ke arah kapal. Kapal itu meledak dengan hebat. Jaringan sekaligus pemimpin Sleeper Cell berhasil dilenyapkan.